Kembali di Gimmick Channel. Kali ini kita akan melanjutkan serial Game of Thrones Season 3 episode 2 yang berjudul Darkwing Duck World. Oke, langsung saja kita simak yuk. Diawali oleh Bran Stark yang bermimpi sedang berburu di hutan. Dia melihat burung gagak bermata 3 dan dia mencoba memanahnya, tetapi meleset. Seorang anak muda muncul dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa memanah gagak karena dia sendiri adalah gagak. Bran Stark tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Robb Stark sedang mengobrol bersama istrinya di ruang dewan di Harrenhal. Roose Bolton datang dan menyampaikan kabar buruk. Pertama, kakeknya yaitu ayah dari Lady Catelyn akhirnya meninggal di Riverrun. Kedua, kabar dari Winterfell yang menyatakan bahwa Theon Greyjoy telah membakar Winterfell dan membunuh semua penghuninya serta melarikan diri entah kemana. Berita buruk ini membuat Lady Catelyn terpukul dan menyesal tidak bisa menemani ayahnya dan melindungi anaknya. Robb bersama pasukannya kemudian meninggalkan Harrenhal dengan didampingi Karl Stark dan kembali melintasi Riverland ke Riverrun. Sementara Roose Bolton tetap tinggal di Harrenhal dengan sisa pasukannya. Karl Stark mengatakan bahwa Robb Stark telah kalah dalam pertempuran sejak dirinya menikahi Lady Talisa. Lady Talisa memperhatikan Lady Catelyn yang sedang membuat sebuah jimat untuk Fight of the Seven dan Talisa mencoba membantunya. Lady Catelyn menjelaskan bahwa ini hanya bisa dibuat oleh ibu yang mendoakan keselamatan anaknya. Lady Talisa bertanya apakah itu berhasil, dan Lady Catelyn kemudian bercerita tentang Jon Snow yang hampir mati karena penyakitnya waktu kecil. Ia kemudian membuat jimat itu dan berdoa hingga akhirnya Jon Snow bisa hidup sampai saat ini. Namun dia tetap tidak bisa menerima kehadirannya. Dalam kesedihan yang terus berlanjut karena kehilangan orang-orang yang dicintainya, Catelyn mengatakan bahwa para dewa sedang menghukum kesalahannya dengan perang ini. Sementara itu tidak jauh dari Riverland, Arya, Gendry, dan Hot Pie sedang menuju utara dari Harrenhal. Mereka berencana menuju Red Fork of the Trident River dan kemudian mengikutinya ke barat ke Riverrun. Namun, mereka bertemu dengan kelompok pengintai dengan pemimpinnya bernama Thoros of Myr. Thoros tampaknya orang yang ramah dan mereka kemudian membawa anak-anak itu ikut bersamanya. Mereka juga memberi makanan dan minuman di penginapan lokal. Gendry mengatakan dia dulu bekerja sebagai pandai besi di King's Landing untuk Tobo Moth. Arya bersikeras bahwa dia tahu cara menggunakan pedang meskipun Thoros tidak percaya. Arya kemudian mengeluarkan pedangnya, akan tetapi Thoros dengan cepat melucuti senjatanya. Tiba-tiba teman mereka yang lain datang dengan membawa seorang tawanan yaitu Sandor Clegane. Saat Thoros sedang menanyai Sandor, Arya mencoba untuk pergi tanpa diketahui. Tetapi Sandor Clegane menghentikannya dan berkata bahwa Arya adalah anak Ned Stark. Sementara itu, Theon Greyjoy telah dirantai dan dipenjara setelah tersingkir dari Winterfell. Seorang laki-laki masuk dan kemudian mencabut kuku Theon Greyjoy dengan pisau. Kemudian mereka juga menggunakan alat pres kaki untuk menyiksa Theon Greyjoy sambil menanyakan mengapa dia merebut Winterfell. Theon mengatakan bahwa dia merebut Winterfell atas perintah ayahnya untuk menguasai utara. Dia juga mengatakan kalau dirinya membenci keluarga Stark. Penjaga itu kemudian menutupi kepalanya dan pergi meninggalkannya. Seorang anak laki-laki pelayan datang ke Theon dan melepaskan alat pres di kakinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia dikirim oleh saudara perempuannya yaitu Yara untuk menyelamatkannya. Namun, dia harus menunggu sampai malam tiba. Dia kemudian menutupi kepalanya kembali dan Theon yang putus asa ditinggalkan sendirian sambil menangis minta tolong. Kita menuju ke Jaime Lannister dan Brienne yang sedang dalam perjalanan ke King's Landing. Jaime Lannister terus saja mengejek Brienne of Tarth di sepanjang jalan. Jaime menyimpulkan bahwa Brienne bukan dari utara karena dia tidak melihatnya ketika Jaime berada di Winterfell. Jaime juga menyimpulkan bahwa dia adalah pendukung Stannis. Brienne marah dan menyangkalnya. Jaime menyimpulkan bahwa dia menyukai Renly, tetapi Renly tidak tertarik pada wanita seperti dia.
Mereka kemudian bertemu dengan seorang petani yang menuntun kuda dengan bawaannya dan petani itu mencurigai mereka. Jaime mendesak Brian untuk membunuh pria petani itu, tetapi Brian menolaknya. Raja Joffrey Baratheon sedang mencoba baju baru di kamarnya sebagai persiapan untuk pernikahannya dengan Margaery Tyrell. Ibunya Cersei mulai mengkritik Margaery, mengatakan bahwa dia hanya beramal kepada orang miskin untuk membangun dukungan untuk dirinya sendiri. Namun, Joffrey tidak peduli terhadap teguran ibunya dan dengan acuh menyuruhnya pergi. Sy mendandani Sansa Stark di kamarnya dan memperingatkan Sansa tentang Littlefinger. Sy mengatakan bahwa tidak mungkin Littlefinger mau menawarkan bantuan kepada Sansa tanpa minta imbalan apapun. Sansa mempercayai Littlefinger karena dia adalah teman lama ibunya. Sy kemudian mengatakan bahwa Littlefinger sebenarnya tertarik pada kecantikan Sansa. Tapi menurut Sansa itu tidak mungkin karena Littlefinger jauh lebih tua darinya. Sy terus memperingatkan Sansa bahwa seorang pria biasanya hanya menginginkan satu hal dari wanita muda yang cantik, dan cinta seringkali bukan yang mereka cari. Ser Loras Tyrell datang dan kemudian mengantar Sansa ke taman untuk bertemu dengan Margaery dan nenek mereka, Lady Olenna. Ser Loras pun pergi setelah mengantar Sansa kepada Margaery. Lady Olenna adalah wanita yang licik dan cerdas. Lady Olenna bertanya kepada Sansa tentang seperti apa Raja Joffrey karena dia akan menikahi Margaery putrinya. Sansa awalnya enggan untuk bercerita, tetapi ketika Olenna menyebut ayahnya, Sansa hancur dan matanya menyala-nyala dengan marah menceritakan bagaimana kelakuan Joffrey terhadap ayahnya. Dan Sansa juga mengatakan kalau Joffrey adalah seorang monster. Sansa kemudian diam, dia khawatir akibat omongannya ini akan membatalkan pernikahan Joffrey dengan Margaery. Sementara itu, Sy menyelinap ke kamar Tyrion Lannister. Dia memperingatkan bahwa ayahnya mengancam akan membunuhnya jika dia menemukannya bersamanya lagi. Sy tidak peduli dan dia meminta bantuan kepada Tyrion untuk melindungi Sansa dari Littlefinger. Tyrion mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk membantunya. Margaery dipanggil ke kamar Joffrey untuk melihat apakah dia membutuhkan sesuatu sebelum dia pergi berburu. Joffrey kemudian bertanya, kenapa dirinya mau menikahi Renly. Margaery kemudian mengatakan bahwa dia hanya diperintahkan untuk menikahinya sebagai tugas dari keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa Renly tidak menyukai wanita. Margaery kemudian mengalihkan perhatian dengan memuji panah baru yang dipegang Joffrey untuk berburu. Joffrey kemudian mengajari Margaery cara menggunakan panah tersebut. Jon Snow bersama pasukan Mance Rayder perlahan menuju ke selatan. Mance Rayder menjelaskan bahwa pasukannya adalah kekuatan yang beragam dan terdiri dari 90 kelompok atau klan liar yang berbeda, yang berbicara dalam 7 bahasa berbeda. Namun dia berhasil menyatukan mereka semua dengan mengatakan bahwa mereka semua akan mati jika tetap berada di utara tembok. Mance Rayder membawa Jon Snow ke salah satu pengintainya yang bernama Orell. Dia duduk diam dengan mata berputar ke belakang dan ada seekor elang berputar-putar di atasnya. Mance Rayder mengatakan bahwa dia adalah Warg. Mance Rayder menjelaskan bahwa Warg adalah orang yang mampu memasuki pikiran binatang, melihat apa yang dilihatnya dan bahkan mengendalikan tindakannya. Orell mengendalikan binatang untuk mengintai bermil-mil jauhnya. Mance bertanya kepadanya apa yang telah dilihatnya, dan Orell kemudian mengatakan bahwa dia melihat Feast of the First Man dan banyak burung gagak yang mati. Sementara Lord Commander Jeor Mormont dari Night's Watch memimpin beberapa orang yang selamat dari pembantaian di Battle of the First of the Fistmen ke selatan dengan harapan bisa mencapai tembok. Samwell Tarly kelelahan dan pingsan. Ras kesal karena Sam bersembunyi selama pertempuran dan mereka berpikir harus meninggalkannya karena dia memperlambat mereka. Mormont memberitahu Sam bahwa dia harus terus bergerak dan dengan tegas melarang Sam untuk mati. Mormont memerintahkan Ras untuk menjaga Sam agar tetap hidup sampai mereka mencapai tembok. Kita kembali ke utara, di mana bocah yang sama dari mimpi Bran Stark mendekati kemah mereka di hutan. Summer menggeram padanya, tetapi kemudian mengendus tangan bocah itu. Osha muncul dari belakang dengan menodongkan tombak kayu tajam ke lehernya. Namun tiba-tiba saudara perempuan bocah tersebut datang dan menodongkan senjata kepada Osha. Bocah itu memperkenalkan dirinya adalah Jojen Reed dan saudara perempuannya bernama Mera Reed.
House Raid adalah pendukung setia House Stark dan mereka telah mencari Bran dan Rickon agar mereka dapat melindungi mereka. Saat mereka berjalan lagi, Bran menceritakan mimpinya. Jojen menjelaskan bahwa Bran sendiri adalah seorang warg. Jojen mengatakan bahwa Bran bisa melihat melalui mata serigala miliknya, tetapi dengan latihan dia akan dapat memasuki pikiran serigala dan mengendalikannya. Jojen membenarkan bahwa mimpi Bran tentang ayahnya Ned Stark pada hari kematiannya adalah contoh dari penglihatannya, dan Jojen sendiri mengalami mimpi serupa di hari yang sama. Jojen menegaskan bahwa Bran tidak hanya mengalami penglihatan tentang Jojen dalam mimpinya, tetapi dia bisa menjangkau dengan pikirannya untuk menghubungi Bran dalam mimpinya. Kita kembali ke Jaime Lannister, di mana mereka berdua sedang melewati jembatan. Jaime berhasil mengalihkan perhatiannya dan mengambil pedang milik Brienne of Tarth untuk memutuskan ikatan tangannya. Brienne of Tarth dan Jaime Lannister pun akhirnya bertarung dengan pedang mereka di jembatan. Namun, pergerakan Jaime terbatas karena tangannya masih diborgol. Jaime mulai lelah dan akhirnya Jaime jatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, pengendara kuda dari House Bolton tiba dipimpin oleh seorang pria bernama Locke. Mereka akhirnya membawa Jaime Lannister dan Brienne of Tarth sebagai tawanan dan akan dibawa kembali ke utara. Demikian alur cerita Game of Thrones Season 3 episode 2 yang berjudul Darkwing Duckworth. Nantikan alur cerita selanjutnya hanya di Gimmick Channel. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.